Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk menerima atau melanjutkan kembali pelajaran di English Academy Bengkulu, Malaysia. Walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Dan mungkin pembelajarannya juga dikondisikan secara online atau melalui video berikut ini. Alright, masih bersama saya untuk video kali ini. Dan untuk lesson kali ini kita akan membahas tentang direct dan indirect speech. Direct ini artinya langsung, sedangkan indirect tidak langsung. Nah, berarti di situ sudah ada perbedaan antara langsung dan tidak langsung. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin ada juga model kalimat seperti ini. Ketika seseorang langsung menyampaikan itu namanya direct, ya. Ketika kita menyampaikan kembali perkataan orang itu, maka hal tersebut merupakan indirect. Oke, di sini saya langsung memberikan contohnya. Jadi indirect ini misalnya dalam direct speech kita bisa katakan ada kata-kata seorang, can you take a deep breath? Jadi dokternya bertanya, bisa ngambil nafas dalam, yang dalam. Nah, ketika indirect speech-nya kita akan mengatakan, ketika kita mengutip dari omongan si dokter tadi, the doctor asked the boy if he could take a deep breath. Jadi si dokter mengatakan supaya si anak laki-laki ini dapat mengambil napas lebih dalam. Jadi seperti itu. Nah, ini juga direct and indirect speech juga ini juga dipengaruhi atau akan berpengaruh ketika tensesnya berubah. Nah, teman-teman bisa lihat di modulnya itu ada beberapa contoh simple present, present perfect, simple past, and future perfect di situ. Jadi ketika direct speech-nya itu merupakan simple present, maka indirect-nya akan menjadi simple past. Contohnya seperti ini tadi yang kita berikan contoh. Can you take a deep breath? Nah, ini kan simple present. Ketika menjadi indirect, kita akan merubah the doctor asked. The doctor memerintahkan atau berkata. Nah, di situ ini menjadi verb to, maka dari itu dia menjadi past tense. Nah, begitu juga ketika dia menjadi present perfect, maka dia akan menjadi past perfect. Seperti contoh di modul teman-teman itu, I have broken the windows, he admitted. Itu merupakan bentuk present perfect. Ketika dia menjadi indirect-nya, itu kalimat di bawahnya, dia akan menjadi past perfect. He admitted that he had broken the window. Oke? Dan begitu juga ketika simple past, dia akan menjadi past perfect. Ketika future perfect, dia akan menjadi past future perfect. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh lainnya, kita akan mengetes teman-teman semua dari penjelasan tadi, apakah sudah paham atau belum. Untuk contoh ringan, ini merupakan direct speech. Ada seorang wanita, dia bilang, I am a clever girl. Saya adalah, salah tulis, saya adalah seorang wanita atau gadis yang cerdas. Ini direct. Ketika menjadi indirect, dia akan menjadi seperti apa kira-kira? Ya, oke, dia akan menjadi the girl said, misalnya, that she, ya, misalnya, she is a clever girl. The girl said, ingat jadi past tense, jadi harus verb 2, said, that she is a clever girl. Nah, lalu ada contoh lainnya juga. Ada seorang anak laki-laki di gambar ini mengatakan, I love ice cream. Maka dari itu itu direct. Ketika indirect-nya kita akan kita akan menggunakan past tense. Misalnya, the boy said that he love ice cream. Ya, jadi seperti itu kira-kira untuk contoh direct and indirect speech. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa melanjutkan ya
pekerjaan rumah atau tugas yang ada di modul teman-teman semua agar dapat lebih mendalami materi tentang direct and indirect speech ini. Jika mungkin terdapat beberapa pertanyaan, teman-teman bisa konsultasikan dan diskusi kepada para tutor yang ada di Penang, Malaysia. That's all from me. Thank you very much for your attention and we're gonna see you in another videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.